Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Oppo A91 seri A terbaik dari Oppo yang harganya 3,999 juta. Bisa dibilang A91 ini kebalikan banget daripada Find X2 Pro yang kemarin kita bahas. Kalau Find X2 Pro kan HP yang berani banget tuh dari Oppo, berani tampil beda dari biasanya. Nah, kalau A91 ini dia HP yang main aman banget, nawarinnya sesuatu yang memang Oppo udah jago lah, udah nyaman. Ibaratnya A91 ini pakai resep keluarga yang bikin mereka sukses selama ini sampai jadi nomor 1 di Indonesia. Makanya kayak pantang gitu buat diganti. Contoh paling gampangnya desain A91 ini modelnya nggak macem-macem, ngikutin tren yang sekarang lagi naik aja lah di pasaran. 4 kamera udah, posisinya vertikal udah, ditaruh di pojok kiri atas juga udah, pokoknya udah up to date. Warnanya pun dibikin aman aja, yang lagi Anda lihat ini lumayan familiar kan? Warnanya ini namanya Unicorn White, ada satu lagi varian yang namanya Lightning Black. Biar bagian desainnya ini bisa kelihatan spesial, Oppo lebih ngedepanin bobot sama dimensi dari HP-nya. Yang memang saya akuin lumayan enteng, 172 gram aja. Keunggulan pakai bodi polikarbonat ya memang itu sih enteng dan gak mudah pecah. Dimensi A91 ini juga lumayan pas di tangan, luas layarnya 6,4 inci, terus ketebalannya 7,9 mili, lebih tipis dari HP seri A generasi kemarin. Dari fitur-fiturnya sendiri nggak ada yang wah banget, main aman aja lah. Pakai USB Type-C jelas udah sebuah keharusan. Udah pakai SIM tray jenis triple slot juga, jadi bisa masukin 2 kartu nano SIM plus 1 kartu microSD, dan ada in-display fingerprint 3.0 juga, yang kecepatan bacanya kenceng banget. Oppo sih ngeklaim kecepatannya 0,32 detik ya, percaya nggak percaya, soalnya susah ngukurnya, yang pasti kenceng. Fitur yang hilang dan bakal selalu disayangin dari HP ini, dia nggak punya NFC. Perlu mulai jadi perhatian banget buat Oppo NFC ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal in-display fingerprint, kalau ada HP yang punya fitur itu berarti layarnya jelas sudah pakai panel AMOLED ya. Karena nggak ada panel IPS yang bisa. A91 juga sama kok. Panelnya AMOLED, resolusi Full HD Plus 2400 x 1800 inci. Ukurannya tadi 6,4 inci, diproteksi pakai kaca Gorilla Glass 5, dan udah punya sertifikasi Widefine L1, jadi bisa nonton Netflix di resolusi full. Nah, yang bikin saya yakin banget kalau Oppo A91 ini main aman banget ada di spesifikasinya. Chipset yang dipakai MediaTek Helio P70. Itu chipset yang dipakai di Oppo F11 yang keluar tahun lalu. Terus RAM-nya gede sih, 8GB, internalnya juga lumayan gede, 128GB. Kamera ada 4, kamera depan 16 megapiksel, baterai 4000 mAh, dan sistem operasi ColorOS 6 dengan basis Android 9. Agak aneh ya, Android 9, bukan 10 kayak si Reno 3 yang keluarnya barengan. Jadinya HP ini belum punya dark mode yang harusnya bisa dimanfaatin banget buat bikin tampilan A91 ini jadi lebih adem dan hemat baterai. Semoga kedepannya Oppo bakal ngasih update ke Android 10, walaupun saya nggak ngarep-ngarep banget sih, tapi ya semoga lah, soalnya pengguna Oppo pasti udah pada antisipasi. Kalau bisa pakai Android 10 bakal mantep. Chipsetnya juga main aman, mungkin karena Oppo puas sama angka penjualan sebelumnya ya. Jadi ya udahlah, pakai resep yang bikin sukses, chipset yang sama, ya ngapain mikir jauh-jauh, main PUBG juga lancar kok walaupun settingan mentoknya ada di SD High. Kalau di smooth pun juga frame rate-nya ada di high aja, belum ada ultra apalagi extreme. Tapi pas saya main memang lancar sih, frame rate-nya memang nggak maksimal, tapi ya nggak ada feeling kalau dia nge-lag juga. Plus suhu di bodinya kerasa lebih adem dari HP-HP lain yang grafisnya bisa lebih tinggi. Main Mobile Legends juga mulus, bisa di settingan high frame rate, tapi settingan grafisnya kepentok di high. Belum bisa ultra. Oppo A91 ini oke buat dipakai main game, tapi jelas bukan yang paling maksimal buat kelas harganya. Buat daya tahan baterainya sendiri udah bagus, kapasitas 4000 mAh, bisa tahan seharian, screen on time sekitar 7-8 jam, dan kalau kita cas pakai charger bawaan yang 20 watt yang VOOC Flash Charge 3.0, dari 0 dia setengah jam bisa keisi 46%, kalau mau penuh dia butuh waktu 72 menit aja. Kalau buat kameranya sendiri, Oppo A91 pakai sistem 4 kamera. Kamera utamanya punya resolusi 48 megapiksel, kamera ultrawide 119 derajat dengan resolusi 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera mono 2 megapiksel. Buat kamera makro 2 megapiksel ini saya nggak ngerti dah, soalnya saya nggak bisa aktifin, nggak ada pilihannya di kamera. Kalau mau foto makro, kita harus aktifin kamera ultrawide-nya yang kadang serabutan lah jadi kamera makro. Itu ada ketulis kok pas kita mau aktifin.
Pas saya ambil resolusi makro pun yang keluar bukan 2 megapiksel, jadi ya jelas lah ini bukan kamera makro yang kerja, soalnya jadinya 8 megapiksel. Jadi saya anggap keberadaan kamera makro 2 megapiksel di A91 ini lensa pendukung aja, biar pesan kuat kameranya bisa lebih gampang nyampe ke konsumen. Yang bener-bener bisa ngasih hasil ya kamera utama sama ultrawide-nya yang saya bilang udah bagus sih buat kelas harganya. Efek HDR-nya paling kerasa, bagian gelap sama terangnya bisa seimbang. Buat foto malam, night mode-nya ngebantu banget buat ngebikin suasana gelap jadi lebih jelas. Lampu juga jadi kelihatan lebih cakep kalau kita pakai night mode. Mode ini saya saranin banget buat sering-sering dipakai kalau kita lagi foto malam. Jadi mulus ya mukanya. Soalnya saya pakai fitur Live Beautification di Oppo A91 atau Oppo A91. Jadi ya nggak cuma di foto doang, di video pun wow. A91 ini bisa bikin muka kita jadi lebih mulus. Jadi orang bilang fotonya editan tuh, itu beautification. Nah terus kita kirimin video biar buktiin kalau muka beneran mulus, padahal pakainya juga video beautification. Cuma hebat sih, trackingannya bisa bikin konsisten gitu mulusnya. Kesimpulannya, buat Anda yang sering ngikutin perkembangan HP mungkin agak bingung ya sama Oppo A91 ini. Saya juga, kenapa Oppo nggak kebut-kebutan sama yang lain soal spek? Kok mereka main aman aja? Tapi kalau misalnya Oppo jawabnya, ya biasanya juga kayak gini kok, dan kami sukses sama resep ini sampai bisa yang paling laku. Kita juga nggak bisa komen banyak sih, dan udah dibuktiin pakai angka. Dan di dunia bisnis, siapa yang bener ya ditentuin oleh angka dan data itu, atau mau soal apapun, nggak cuma jualan HP doang, mau ada kejadian seaneh apapun, kalau orang lain bilang, oh itu udah biasa kok, terus kita yang baru tahu cuma bisa bilang, oh oke. Oppo A91 ini cocok buat Anda yang nggak mau ambil pusing sama spek-spek sebuah HP. Pengennya yang siap pakai aja, yang pas ditanya, HP-nya lancar main game nggak? Lancar, nggak nge-lag? Panas nggak? Adem, aman? Baterainya boros nggak? Awet kok, aman, pokoknya nggak usah pusing. Dan nggak sedikit tipe orang yang butuh HP kayak gini. Tapi buat Anda yang pengen HP dengan performa semaksimal mungkin buat harga yang dipatok, A91 bukan pilihan terbaik. Chipset yang dipakai ya aman, cuma bukan yang paling gila-gilaan. Fitur kayak NFC juga belum ada, sistem operasinya pun bukan yang paling baru. Walaupun soal ini bisa diselesain dengan gampang kalau diupdate softwarenya, tapi itu belum pasti. Jadi Anda masuk ke kategori pengguna yang kayak gimana, cuma Anda yang bisa jawab. Demikian review gadget ini buat Oppo A91. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, Find X2 Pro aja yang 3 kamera aja bagus banget ya. 4 kamera.